Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Andika Prasetya di channel Chem Studio. Pada video kali ini kita akan mempelajari materi kimia terakhir di kelas 10, yaitu tentang stoikiometri atau perhitungan kimia. Untuk materi stoikiometri akan saya bagi ke dalam beberapa part video karena cukup banyak submateri yang akan kita bahas pada materi ini. Untuk video part pertama kita akan mempelajari tentang konsep mol, di mana pada konsep mol ini kita akan mempelajari pengertian atau definisi dari mol, konsep massa atom relatif dan juga massa molekul relatif, serta rumus-rumus untuk menentukan mol. Baik, kita akan awali video kali ini dengan mempelajari atau mencari tahu definisi dari mol. Ketika kita belajar matematika dari SD sampai SMP, kita sering sekali mendengar istilah-istilah untuk menyatakan banyaknya jumlah suatu benda. Mulai dari kodi, gross, kemudian juga lusin, liter, gram, dan sebagainya. Nah, jadi ketika kita misalkan disuruh pergi ke pasar ya, untuk membeli sendok, misalkan kita akan menyebutkan ke penjualnya, saya ingin membeli sendok sebanyak setengah lusin. Maka si penjual sudah mengetahui, oh berarti setengah lusin sendok ini adalah 6 buah. Maka yang ingin dibeli oleh orang ini adalah sebanyak 6 buah sendok. Atau ketika kita pergi ke penjual beras, ya, dan kita pergi ke penjual beras, maka kita akan menyebutkan jumlah yang ingin kita beli. Misalkan di sini, saya ingin membeli 1 kilogram beras. Maka si penjual beras akan langsung menimbang atau menakar beras sebanyak 1 kilogram untuk diberikan kepada si pembeli. Ini satuan-satuan ini sudah diketahui oleh banyak orang dan sudah disepakati oleh banyak orang untuk menentukan banyaknya jumlah dari suatu benda. Tetapi untuk zat kimia, karena bentuknya sangat mikroskopis, sehingga tidak mungkin bagi kita untuk menghitung ataupun menimbang satu persatu, maka dibutuhkan satuan yang beda dari yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, satuan itulah yang disebut sebagai mol. Di sini sekarang kita punya NaCl, maka kita akan menyebutnya sebagai 1 mol NaCl. Dari sini, ya, kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa mol dapat didefinisikan sebagai satuan jumlah yang digunakan untuk menyatakan banyaknya atom, molekul, ataupun ion yang setara dengan banyaknya atom yang terdapat dalam 12 gram isotop karbon 12 atau C12. Mol dalam kimia itu disimbolkan dengan huruf M kecil. Dari percobaan yang telah dilakukan oleh Joseph Locksmith dan juga kemudian dibenarkan oleh si Avogadro, ternyata disepakati bahwa banyaknya atom karbon yang terdapat dalam 12 gram C12 adalah 6,02 kali 10 pangkat 23. Angka ini, ya 6,02 kali 10 pangkat 23, kemudian dinyatakan sebagai bilangan Avogadro dan diberi simbol L besar, di mana simbol L besar ini diambil dari nama Locksmith. Ya, jadi Avogadro menghormati Locksmith sebagai orang yang pertama kali melakukan percobaan tentang mol. Ditemukannya bilangan Avogadro, maka digunakan untuk menyatakan banyaknya jumlah partikel, di mana 1 mol zat itu nilainya adalah 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Partikel ini bisa umum ya, bisa molekul, bisa atom, ataupun ion. Sebelum kita lebih jauh berbicara atau mempelajari tentang mol, kita harus paham dulu tentang konsep massa atom relatif dan juga massa molekul relatif. Ya, di sini, massa atom relatif adalah suatu massa rata-rata. Massa rata-rata dari suatu atom yang ditentukan dengan cara membandingkan massa atom tersebut dengan massa atom standar. Di mana massa atom standar yang disepakati adalah massa atom karbon 12 atau C12 yang memiliki massa sebesar 12 SMA. SMA itu berarti satuan massa atom. Pertanyaannya, kenapa yang digunakan sebagai massa atom standar adalah atom karbon 12? Kalau kita lihat simbolnya, atom karbon 12 dengan nomor massa 12 dan nomor atom 6, di sini dia memiliki proton sebanyak 6, ya, 6 buah, di mana proton itu sama dengan nomor atom ya. Kemudian elektronnya, ketika dia atom netral, maka jumlah elektron akan sama dengan jumlah proton. Karena jumlah protonnya 6, maka jumlah elektron juga 6. Sedangkan neutron itu kan nomor massa dikurangi nomor atom, berarti 12 dikurangi 6. Maka
dia memiliki sebanyak 6 neutron. Nah, di sini seluruh partikel penyusun atomnya, mulai dari proton, elektron, dan juga neutron, itu memiliki jumlah yang sama. Karena memiliki jumlah yang sama, maka atom karbon lebih stabil dan lebih mudah untuk ditetapkan masanya. Sehingga disepakatilah bahwa atom karbon 12 merupakan atom standar yang kemudian digunakan untuk mencari atau membandingkan massa-massa dari atom yang lainnya. Sehingga massa atom relatif dapat dituliskan dalam bentuk kesamaan, di mana untuk menentukan massa atom relatif, di sini AR ya, AR itu adalah simbol dari massa atom relatif. Jadi massa atom relatif diberikan simbol sebagai AR. Nah, AR, untuk mencari AR dari suatu unsur, misalkan ini adalah AR dari unsur X, maka rumusnya adalah massa rata-rata dari satu atom unsur X tersebut dibagi dengan 1/12 massa atom C12. Ini tadi digunakan sebagai pembanding. Sebenarnya untuk mencari atom ataupun massa atom relatif itu sudah bisa kita lihat pada tabel periodik. Karena tabel periodik itu sudah memuat info tentang nomor atom dan juga nomor massa. Di mana nomor massa inilah yang merupakan massa atom relatifnya atau nilai AR. Sebagai contoh, misalkan di sini ada atom Zn. Nah, atom Zn di sini ada dua angka, ya. Ada 30 dan juga ada 65,37. Nah, angka yang dalam bentuk desimal inilah yang disebut sebagai massa atom relatif. Ya. Atau misalkan ada magnesium, ada dua nomor ya, ada 12, ada juga yang 24, sekian. Nah, yang dalam bentuk desimal inilah yang disebut sebagai nomor massanya atau disebut sebagai AR-nya gitu. Jadi ketika tabel periodik bisa beda-beda ya, tergantung tabel periodik yang kalian punya. Ada yang meletakkannya di atas, ada yang meletakkannya di bawah, ada yang meletakkannya di samping. Gitu. Jadi secara konsep keseluruhan, tanpa melihat jenis tabel periodik yang kalian punya, nilai AR atau massa atom relatif dari suatu unsur itu adalah yang bentuknya desimal, bukan yang angka bulat. Kalau yang angka bulat ini adalah nomor atomnya. Yang menjadi pertanyaan adalah mengapa nilai massa atom relatif itu dalam bentuk desimal? Kenapa tidak angka bulat seperti nomor atom? Hampir seluruh atom memiliki isotop. Sekedar review, isotop itu adalah atom-atom yang sejenis, artinya dia atom yang sama, namun memiliki nomor massa yang berbeda. Jadi nomor atomnya sama atau jumlah protonnya sama, tapi nomor massanya berbeda. Perbandingan jumlah isotop masing-masing unsur yang ada di alam itu sangat beragam. Sehingga penentuan nilai massa atom relatif suatu unsur dilakukan dengan mempertimbangkan jumlah kelimpahan dari masing-masing isotop unsur yang ada di alam. Jadi misalkan kita punya unsur Cl, ya. Unsur Cl di alam itu tidak ditemukan dalam satu bentuk, tapi ada beberapa bentuk isotopnya. Artinya sama atom Cl namun nomor massanya berbeda. Nah, dengan kelimpahan yang berbeda-beda, sehingga untuk menentukan nilai massa atom relatif ini perlu dipertimbangkan kelimpahan isotop-isotop lain yang ada di alamnya gitu. Secara matematis, untuk menentukan massa atom relatif berdasarkan massa isotopnya dan juga kelimpahan isotopnya ya, berdasarkan massa dan kelimpahan isotopnya, itu dapat dituliskan sebagai berikut. Di mana untuk mencari AR dari unsur X, maka rumusnya adalah persen dari isotop X yang pertama dikali massa atom dari isotop X yang pertama, kemudian dijumlahkan dengan persen dari isotop X yang kedua dikali massa dari isotop X yang kedua. Kalau misalkan dia punya lebih dari 2 isotop ya berarti tambahin lagi rumusnya. Jadi kalau misalkan dia punya 3 isotop, maka sini tambahkan lagi persen dari isotop X yang ketiga dikali massa atom dari si isotop X yang ketiga. Kalau dia ada 4 ya ditambahkan lagi dan seterusnya. Tergantung seberapa banyak isotop dari unsur tersebut ditemukan di alam. Oke, kita akan lihat contoh soal untuk menentukan massa atom relatif atau AR dari suatu isotop. Di sini kita memiliki dua jenis isotop dari klorin, yaitu Cl35 dan Cl37. Maksudnya Cl35 di sini, ini berarti adalah atom klorin dengan massa atom 35. Jadi 35 ini adalah massa atomnya. Kemudian di sini ada Cl37, berarti 37 ini adalah massa atomnya. Jadi di alam, klorin ditemukan dalam dua bentuk, yaitu klorin dengan massa atom 35 dan juga klorin dengan massa atom 37. Di mana kelimpahan dari masing-masing isotop tersebut adalah sebanyak 75% untuk Cl35 dan 25% untuk Cl37. Maka berapakah massa atom relatif atau AR dari klorin? Untuk menentukan massa atom relatifnya atau AR-nya, berarti kita gunakan rumus yang tadi kita pelajari ya.
Dimana untuk mencari AR dari Cl, berarti persen dari isotop Cl yang pertama, di sini adalah Cl35, ya. Berarti persen dari Cl35 dikali masa isotopnya. Berarti masa isotop dari Cl35. Kemudian dijumlahkan dengan persen dari isotop Cl yang kedua, berarti ini adalah Cl yang 37, kemudian dikalikan masa dari isotop Cl yang kedua, yaitu Cl37. Nah, Cl35 kelimpahan jarum adalah sebanyak 75%. Berarti di sini 75% dikali masa isotop Cl35. Tadi ya, masa atom itu adalah sesuai dengan nomornya. Cl35 berarti masa atomnya adalah 35. Kemudian dijumlahkan dengan Cl37 memiliki kelimpahan 25%. Berarti di sini adalah 25% dikali masa isotop Cl37 adalah 37. Berarti dikalikan 37. 75 dikali 35 dibagi 100 itu sama dengan 26,25. Kemudian 25 dikali 37 dibagi 100 ini sama dengan 9,25. Sehingga kita jumlahkan hasilnya adalah 35,5. Artinya, masa atom relatif dari Cl yang terdiri dari dua isotop Cl35 dan juga Cl37 itu adalah sebesar 35,5. Dan inilah yang digunakan sebagai masa atom relatif dari Cl. Oke, kita akan masuk ke contoh soal yang kedua. Seng terdiri dari dua jenis isotop, yaitu Zn65 dan juga Zn66. Artinya di sini adalah isotop yang pertama, ya, dengan masa atomnya atau masa isotopnya adalah 65. Sedangkan yang kedua, isotop yang kedua adalah Zn66, berarti masa isotopnya adalah 66. Apabila masa atom relatif AR-nya adalah 65,4, maka kelimpahan isotop Zn65 adalah berapa persen? Tipe soalnya berbeda dengan contoh soal yang pertama, di mana pada contoh soal yang kedua, AR-nya sudah diketahui, namun kelimpahannya belum diketahui. Konsep yang harus dipahami bahwa total dari isotop, ya, persentase dari isotop-isotop dari setiap unsur, ya, mau berapapun itu, mau ada 2 isotop, mau ada 3 isotop, mau ada 5 isotop, jumlah maksimumnya adalah 100%, tidak melebihi dari 100%. Jadi untuk menyelesaikan tipe soal yang kedua, kita buat saja permisalan. Misalkan untuk persen dari Zn65, artinya kelimpahan dari Zn65 itu sebesar X persen. Karena maksimumnya adalah 100%, maka untuk Zn66, ya, kelimpahan dari Zn66 ini adalah 100 total maksimumnya dikurangi dengan isotop dari 65 ini, ya, persen dari isotop 65. Berarti dikurangi X. Maka kelimpahannya adalah 100 min X persen. Sekarang kita tinggal masukkan ke dalam persamaannya, di mana untuk mencari ARZN, ini rumusnya adalah persen dari isotop Zn yang pertama, berarti Zn65 dikalikan masa isotop yang pertama, ya, masa isotop dari Zn65, kemudian ditambah persen dari Zn66 sebagai isotop yang kedua, dikalikan masa isotop Zn yang kedua, yaitu Zn66. AR-nya sudah diketahui, AR-nya adalah 65,4. Jadi kita tuliskan 65,4 persen dari Zn65, tadi adalah kita misalkan sebagai X persen. Berarti kita masukkan X per 100 dikali masa isotop Zn65, berarti masa isotopnya adalah 65, kemudian ditambah persen isotop yang kedua, Zn66, tadi kita misalkan sebagai 100 min X persen. Kalau kita kalikan dengan masa isotopnya yaitu 66. Jadi dari sini kita dapatkan 65,4 sama dengan 65 dikali X, berarti 65X per 100 ditambah, ini kita kalikan ya, 100 kali 66 berarti 6.600, min X dikali 66 berarti min 66X per 100. Nah, ini semuanya kita kalikan saja dengan 100 untuk menghilangkan bentuk pecahannya. 65,4 dikali 100 berarti 6.540, 65X per 100 dikali 100 berarti 65X, 6.600 min 66X per 100 dikalikan 100 berarti sisanya adalah 6.600 min 66X. Dari sini kita tinggal pindah ruas saja ya, berarti 6.540 dikurangi 6.600 sama dengan
65X min 66X. Bisa kita dapatkan 6540 dikurangi 6600 itu sebesar min 60 ya. Ini kita pindah ke atas saja. Berarti min 60 sama dengan 65X min 66X, berarti min X. Berarti X-nya adalah 60. Artinya, untuk kelimpahan dari isotop Zn65, ini nilainya adalah sebesar 60%. Untuk Zn66, karena dia 100 min X, mana nilai X adalah 60, maka kelimpahan dari Zn66 adalah 40%. Nah, ini adalah cara untuk menentukan massa atom relatif dari isotop suatu unsur. Oke, sekarang kita akan belajar tentang massa molekul relatif atau MR. Massa molekul relatif merupakan perbandingan massa rata-rata satu molekul dengan massa atom standar, yaitu C12. Sehingga persamaannya bisa kita tuliskan MR dari suatu senyawa itu sama dengan massa rata-rata dari satu molekul tersebut dibagi 1/12 dari massa atom C12. MR suatu senyawa dapat ditentukan dengan menjumlahkan massa atom relatif dari seluruh atom penyusun molekul tersebut. Atau dapat dituliskan sebagai, misalnya kita punya senyawa AMBN, dengan M dan N adalah indeks reaksinya. Maka untuk mencari MR-nya, itu sama dengan indeks dari unsur A dikalikan AR dari si unsur A-nya, ditambah indeks dari unsur B dikalikan dengan AR si unsur B-nya. Ya, karena namanya molekul ya, molekul itu berarti gabungan dari atom-atom. Maka untuk mencari massa suatu molekul ya itu adalah total ya, atau jumlah dari seluruh massa dari atom-atom penyusun molekul tersebut. Ini ya, tadi M dan N merupakan indeks reaksi, yaitu angka yang menunjukkan banyaknya atom dalam suatu molekul. Kita sudah pernah bahas juga indeks reaksi pada materi persamaan reaksi kimia. Oke, kita akan masuk ke contoh soal untuk menentukan MR dari suatu senyawa. Kita lihat ada senyawa H2SO4. Nah, berapa MR-nya? Jika diketahui nilai AR dari H sama dengan 1, S itu 32, dan O sama dengan 16. Nah, nilai ini, ya ini sebenarnya bisa kita dapatkan di tabel periodik, namun jika memang belum hafal angka-angka atau nilai-nilai dari AR tersebut, maka biasanya di soal itu akan diberikan. Nah, kita tuliskan dulu dalam senyawa H2SO4 itu ada unsur apa saja. Ya, H2SO4 berarti ada unsur H, S, dan O. Di mana untuk mencari MR itu berarti AR dari unsur H dikalikan indeks dari unsur H. Di sini H-nya adalah 2 ya, indeksnya. Berarti ARH dikalikan 2, kemudian ditambah AR dari S dikalikan indeksnya. H2SO4, S-nya berarti 1 ya. Maka indeks dari CS adalah 1, ditambah AR dari O dikalikan indeks dari O-nya. O di sini adalah O4, berarti indeksnya adalah 4. Maka kita kalikan dengan 4. Berarti MR dari H2SO4, ya, AR dari H itu kan 1, dikalikan 2. Ditambah AR dari S 32, dikalikan indeksnya 1, ditambah AR dari O 16, dikalikan indeksnya 4. Nah, 2 kali 1, 2, 32 kali 1, 32, 16 kali 4 adalah 64. Berarti MR-nya adalah sebesar 98. Contoh yang kedua, tentukan MR dari Mg3PO4 dalam kurung 2 kali. Jika diketahui ARMG sebesar 24, P-nya 31, dan O-nya 16. Angkanya sama, kita tinggal tentukan terlebih dahulu unsur-unsur penyusunnya. Ya, unsur-unsur penyusun pada senyawa Mg3PO4 2 kali. Yang pertama ada Mg, ya, berarti ARMG dikali indeksnya. Nah, di sini adalah Mg3, berarti indeks dari Mg-nya adalah 3. Berarti dikalikan 3. Kemudian ditambah AR dari, dia ada unsur P ya, unsur P. Nah, di sini P-nya dalam kurung nih. Kalau dalam kurung, ingat, dikalikan dengan angka yang di luar kurungnya. Seluruh unsur yang ada dalam kurung itu dikalikan dengan angka yang di luar kurung. Indeks P dalam kurung ini kan 1 nih, nggak ada angkanya ya. Berarti 1 dikalikan 2, karena ada angka di luar tanda kurungnya. Berarti P-nya ada 2. Maka jumlah atom P-nya adalah 2. Nah, kemudian ada oksigen. Berarti AR oksigen dikali, nah, jumlah oksigennya berapa? Di sini indeksnya 4 ya. 4 kita kalikan dengan angka di luar kurung, berarti 2. Maka 4 dikalikan 2, berarti jumlah atom O-nya adalah 8. Nah, kita tinggal
masukkan nilai dari AR-nya ya. Berarti Mg3 PO4 2 kali, ARMG itu kan 24, berarti 24 dikalikan 3, ditambah ARP-nya 31 dikalikan 2, ditambah O-nya itu 16 dikalikan 8. 24 dikali 3, ini sama dengan 72, 31 kali 2 sama dengan 62 ya. Kemudian 16 dikali 8, berarti sama dengan 128. Nah, di sini kita tinggal totalin nih. 72 tambah 62 tambah 128. Didapatkan hasilnya adalah 262. Berarti MR dari senyawa Mg3 dalam kurung PO4 2 kali itu adalah sebesar 262. Oke, sekarang kita akan mempelajari rumus-rumus yang berkaitan dengan mol. Untuk yang pertama, kita akan bahas hubungan antara mol dan juga massa dari suatu atom. Di mana untuk menentukan mol dari suatu zat yang diketahui massanya, kan kita bisa menggunakan rumus ya atau persamaan mol X sama dengan massa X dibagi ARX jika dia bentuknya adalah atom ya. Karena di sini kita menggunakan AR itu kan untuk atom relatif ya, berarti hanya atom saja. Ini adalah rumus untuk mencari mol dari suatu atom atau mol dari XY. Ini berarti kan sudah gabungan dari dua unsur, berarti dia adalah molekul, maka yang kita gunakan adalah MR. Jadi untuk mencari mol dari suatu molekul, itu adalah massa dari molekul tersebut dibagi MR dari molekul tersebut. Kita akan bahas beberapa contoh untuk soal-soal yang berkaitan dengan hubungan mol dan juga massa. Contoh yang pertama, berapa mol terdapat dalam 6 gram glukosa yang memiliki rumus kimia C6H12O6 jika diketahui ARC sama dengan 12, H sama dengan 1, dan O sama dengan 16. Karena ini adalah molekul, ya, maka yang kita gunakan adalah persamaan yang kedua. Di mana untuk mencari mol dari C6H12O6, berarti rumusnya adalah massa dari C6H12O6 dibagi MR dari si C6H12O6. Nah, kita udah tahu masanya ya. Masanya adalah 6 gram. Berarti di sini adalah 6 gram sama dengan 6 gram dibagi. Nah, MR-nya kita belum tahu. MR dari C6H12O6 berapa? Jadi kita harus cari dulu MR dari si C6H12O6. Kita lihat dari C6H12O6, berarti ada unsur-unsur penyusunnya adalah C, H, dan O ya. Kita pindah ke sini ya. Berarti untuk mencari MR-nya adalah AR dari C, indeksnya adalah 6, berarti dikalikan 6, ditambah AR dari si H, indeksnya 12, berarti kalikan 12, ditambah AR dari oksigen, dikalikan indeksnya 6, berarti kalikan 6. Berarti ARC 12, kalikan 6, ditambah ARH itu 1, kalikan 12, ditambah ARO itu 16, dikalikan 6. Berarti 12 kali 6, 72, 1 kali 12, 12, 16 kali 6, 96. Jadi kita totalin, 4 tambah 6, 10 ya, 8, 9, 18. Berarti MR dari si C6H12O6 adalah 180. Berarti ini kita bagi 180. Kita dapatkan sebesar 0,033 mol. Berarti mol dari 6 gram glukosa itu adalah 0,033 mol. Oke, kita masuk ke contoh yang kedua. Berapa gram massa urea dengan rumus molekulnya adalah CO dalam kurung NH22 kali yang mengandung 0,15 mol urea. Berarti ini dia mencari massanya ya. Maka untuk mencari massa, karena rumus mol itu adalah massa dibagi MR, ya. Berarti untuk mencari massa, kita tinggal balik aja rumusnya. Berarti massa itu sama dengan mol dikalikan MR. Berarti massa dari CO dalam kurung NH2 kali, ya ini dalam kurung ya, bukan huruf C, berarti sama dengan mol dari urea, mol ureanya atau mol CO NH2 kali dikalikan MR-nya. Molnya kita udah punya 0,15, berarti mol di sini adalah 0,15 dikalikan dengan MR-nya. MR-nya nanti kita cek dulu, ya. MR dari CO NH2 kali. Ada unsur C, berarti ARC dikalikan indeksnya adalah 1. Berarti dikalikan 1, ditambah ada unsur O, berarti ARO dikali indeksnya juga 1. Kemudian ditambah
ARN, ya, N dalam kurung, indeksnya hanya 1, kemudian ada angka di luar kurung. Berarti 1 kalikan 2, berarti ada 2. Ditambah AR dari H, H-nya indeksnya 2, ada angka di luar kurung 2, berarti 2 kali 2, maka ada 4 ya jumlah atom H-nya. Jadi ARC-nya 12 kali K1, ditambah 16 kali K1, ditambah 14 kali 2, ditambah 1 kalikan 4. 12 kali 1, 12, 16 kali 1, 16, 14 kali 2, 28, 1 kali 4, 4. 12 kali 16, 28, 28 tambah 28, 56, 56 tambah 4, berarti 60. Berarti MR dari si ureanya adalah 60. Maka massa dari urea ini yaitu adalah 0,15 dikalikan 60, berarti sebanyak 9 gram. Ini hubungan antara mol dan juga massa suatu zat. Oke, berikutnya kita bahas antara hubungan mol dengan jumlah partikel. Untuk menentukan mol dari suatu zat dan ketahui jumlah partikelnya, atau kedepannya saya meningkat jumlah partikel dengan sebutan JP, kita bisa menggunakan persamaan mol sama dengan jumlah partikel dibagi L, di mana jumlah partikel ini bisa kita dapatkan dengan rumus mol dikalikan L. L ini adalah bilangan Avogadro, ya tadi kita sudah bahas di awal video, dia memiliki nilai 6,02 kali 10 pangkat 23. Oke, kita akan masuk ke contoh soal yang pertama. Ada suatu sampel mengandung 1,505 kali 10 pangkat 23 molekul Cl2. Berapa mol Cl2 tersebut? Jadi ini tanya adalah mol ya. Maka untuk mencari mol, rumusnya adalah Jp dibagi L. Jp dari Cl-nya atau jumlah partikel dari Cl-nya, ya, ini adalah ini ya, molekul. Ya, berarti ini adalah jumlah partikelnya. Berarti 1,505 dikali 10 pangkat 23. Dibagi L-nya sudah tetapan ya, 6,02 kali 10 pangkat 23. Sama-sama 10 pangkat 23, berarti kita coret. Berarti mol dari Cl2 itu adalah 1,505 dibagi 6,02. Ini sebesar 0,25 mol. Berarti mol Cl2 ya pada suatu sampel yang mengandung 1,505 kali 10 pangkat 23 molekul Cl2 itu adalah sebesar 0,25 mol. Oke, kita masuk ke contoh yang kedua. Terdapat 10 mol senyawa MgCl2. Tentukan jumlah ion Cl- yang terdapat dalam senyawa tersebut. Untuk jumlah ion, kita harus uraikan dulu, atau kita harus buat dulu reaksi ionisasinya. Ya, silakan dipelajari kembali reaksi ionisasi dari suatu zat. Berarti ini adalah garam ya, di mana Mg di sini memiliki bilox plus 2 karena dia golongan 2A. Berarti Cl2-nya memiliki bilox min 2 karena ada 2 atom Cl. Ya, berarti satu atom Cl-nya adalah bernilai min 1. Artinya, untuk MgCl2, ketika kita ion, maka akan menghasilkan Mg plus 2 dan juga Cl min. Karena Cl-nya ada 2 ya, kan sini baru hanya ada satu ion Cl ya, berarti kita kalikan koefisien reaksinya dengan 2 agar reaksinya menjadi setara. Nah, kita gunakan perbandingan koefisiennya. Jika senyawa MgCl2-nya memiliki 10 mol, MgCl2 ini kan koefisiennya 1 ya. Di sini Mg plus 2 koefisiennya 1 dan Cl-nya koefisiennya 2. Ini kita gunakan perbandingan koefisien. Kalau koefisien 1 nilai MgCl2-nya adalah 10 mol, maka untuk Mg plus 2 yang memiliki 1 koefisien reaksinya, maka jumlahnya juga sebanyak 10 mol. Tapi untuk Cl-, karena jumlah koefisien reaksinya adalah 2, berarti kan 2 kalinya gitu ya. Dibandingkan kalau 1 nilainya 10, berarti kan kalau 2 nilainya adalah 20 mol. Jadi perbandingan koefisien reaksi. Artinya, di dalam senyawa MgCl2 terdapat 20 mol ion Cl-. Karena yang diminta adalah Jp dari Cl-, berarti rumusnya yang kita gunakan adalah ini ya, mol dikalikan L. Berarti mol dari ion Cl- dikalikan dengan L. Di mana molnya di sini adalah 20 mol dikalikan L-nya adalah 6,02 kali 10 pangkat 23. 6,02 kali 20 berarti 120,4 kali 10 pangkat 23. Ini kita ubah ya, karena kalau untuk membuat notasi ilmiah jangan lebih dari 10. Berarti ini kita ubah menjadi 1,204 kali 10 pangkat 2 kali 10 pangkat 23. Artinya hasil akhirnya adalah 1,204 kali 10 pangkat 25. Jadi jumlah partikel yang terdapat atau jumlah ion
Cl- yang terdapat dalam senyawa MgCl2 sebanyak 10 mol itu adalah 1,204 kali 10 pangkat 20. Oke, sekarang kita akan masuk ke hubungan mol dengan volume molar. Volume molarnya adalah volume yang dimiliki oleh satu mol dari suatu zat. Ya. Nah, berdasarkan suhu dan tekanan pengukuran, hubungan mol dengan volume molar dibagi menjadi 3 kondisi. Nah, untuk kondisi yang pertama, jika pengukuran dilakukan pada keadaan standar. Standar ini adalah disimbolkan dengan STP, artinya Standard Temperature and Pressure, yaitu suatu kondisi pengukuran ketika suhunya 0 derajat Celcius dan tekanannya 1 atm. Kedua kondisi ini harus terpenuhi agar bisa dikatakan sebagai kondisi standar. Kalau suhunya beda, misalkan suhunya 5 derajat Celcius, meskipun tekanannya 1 atm, itu tetap bukan pada keadaan STP. Karena STP itu ketika suhunya 0 derajat Celcius dan tekanannya 1 atm. Maka hubungan antara volume molar dengan mol itu dituliskan seperti ini. Di mana untuk mencari volume, rumusnya adalah mol dikali 22,4 liter. 22,4 di sini adalah tetapan. Ya. Jadi sudah ketetapan ketika keadaannya adalah STP. Artinya untuk mencari mol, maka rumusnya tinggal kita balik ya. Tapi volume dibagi 22,4. Kemudian untuk kondisi yang kedua, ini pengukuran dilakukan pada keadaan suhu kamar ya, atau pada disimbolkan dengan RTP, yaitu Room Temperature and Pressure. Nah, keadaan RTP ini hanya bisa terjadi ketika suhu pengukurannya itu dilakukan pada suhu 25 derajat Celcius dan tekanannya 1 atm. Ketika salah satunya tidak terpenuhi, misalnya suhunya 25 derajat Celcius, tapi tekanannya adalah 2 atm, maka itu bukan keadaan RTP. Jadi RTP itu harus suhunya 25 derajat Celcius dan tekanannya harus 1 atm. Ketika kondisinya RTP, rumus volumenya itu berbeda dengan STP, di mana pada keadaan RTP, rumus volumenya adalah mol dikali 24 liter. Yang berbeda adalah tetapannya. Kalau RTP kita menggunakan 24, kalau STP kita gunakan 22,4. Artinya pada keadaan RTP untuk mencari molnya ini adalah volume dibagi 24. Ya, jangan kebalik ya, tetapannya 22,4 dan 24. Sedangkan pada kondisi yang ketiga, ini pengukurannya dilakukan pada suhu dan tekanan tertentu. Artinya suhunya tidak seperti STP dan bukan seperti RTP. Ya, jadi misalkan suhunya 0 derajat Celcius, tekanannya adalah 3 atm. Itu kan berarti bukan STP, bukan juga RTP. Atau suhu pengukurannya 25 derajat Celcius tapi tekanannya 4 atm. Itu kan bukan RTP, bukan STP juga. Artinya kita menggunakan persamaan gas ideal, di mana untuk mencari volume, ya, ini rumusnya adalah N kali R kali T dibagi P, di mana N di sini adalah molnya, R adalah tetapan, ya, tetapan gas dengan nilai 0,082, T-nya di sini adalah suhunya atau temperaturnya, tapi harus diubah ke dalam satuan Kelvin, dan P-nya di sini adalah tekanan atau pressure-nya, di mana satuannya harus dalam atm. Ini adalah 3 persamaan yang kita gunakan untuk menentukan hubungan mol dengan volume molar. Artinya kita harus cek dengan benar-benar ya, cek dengan detail suhu dan juga tekanan yang dilakukan pada saat pengukuran volume zat tersebut. Kita akan masuk ke contoh soal dari hubungan mol dan juga volume molar. Tentukan volume dari 1 gram gas hidrogen pada keadaan yang A, STP, suhunya 0 derajat Celcius, tekanannya 1 atm, yang B pada keadaan RTP, dan pertanyaan yang ketiga adalah pada saat suhu pengukuran 20 derajat Celcius dengan tekanan 1 atm. Oke, dia minta volume dari 1 gram gas hidrogen pada keadaan STP. Untuk yang A, pada keadaan STP, rumus volume itu adalah mol dikali 22,4. Kita butuh mol. Nah, pada soal diketahui 1 gram gas hidrogen atau H2. Di sini bentuknya H2 berarti sudah dalam bentuk molekul ya, bukan lagi unsur ya, karena H2 gabungan dari unsur yang sejenis dalam hal ini. Berarti kita cari dulu MR dari H2, di mana AR dari hidrogen itu adalah 1, karena H2 berarti ada 2 atom H ya, berarti ARH dikalikan 2. Nah, ARH-nya 1, berarti 1 kalikan 2. Maka jumlah molnya, jumlah MR-nya adalah 2. Untuk molnya, ya, di sini ketahui massa. Untuk mencari mol dari massa, maka rumusnya adalah massa dibagi MR. Massanya 1 gram, kemudian molnya adalah 2. Berarti molnya itu adalah sebesar 0,5 mol. Berarti di sini volume pada keadaan STP, molnya adalah 0,5 dikalikan 22,4.
Berarti sama dengan hasilnya adalah 11,2 liter. Artinya volumenya adalah 11,2 liter. Kemudian untuk soal yang B, pada keadaan RTP, berarti rumusnya adalah mol dikali 24. Nah, molnya sama, karena yang diukur juga tetap 1 gram gas hidrogen, hanya saja suhu dan tekanan pengukurannya yang, suhunya ya, berarti sini yang diubah hanya suhunya. Berarti molnya adalah 0,5 dikalikan 24. 0,5 kali 24 berarti 12 liter. Volumenya berbeda. Ketika suhu pengukurannya berbeda, maka volume yang dihasilkan juga berbeda. Untuk soal yang C, karena suhunya 27 derajat Celcius dengan tekanan 1 atm, berarti ini bukan STP, bukan juga RTP. Maka untuk mencari volumenya, kita gunakan kesamaan gas ideal, di mana rumus dari volume itu adalah N kali R kali T dibagi P. N-nya adalah molnya, di sini molnya 0,5, R-nya itu adalah tetapan gas, yang nilainya adalah 0,082, dikali suhunya dalam Kelvin. Jadi 27 derajat Celcius. Ingat, dalam Kelvin itu berarti tambahkan 273 ya. Berarti nilainya adalah 300. Berarti sini suhunya adalah 300. Kemudian dibagi, tekanannya adalah 1 atm. Jadi dibagi 1. Maka volumenya itu tinggal kita kalikan ya. 0,5 kali 0,082 dikalikan 300. Didapatkan bahwa volumenya adalah 12,3 liter. Berbeda suhu pengukuran dan hasilnya pun berbeda. Ini menunjukkan bahwa dalam hubungan mol dengan volume molar itu sangat dipengaruhi dengan suhu pengukuran serta tekanan si pengukurannya. Nah, ini 3 rumus awal yang kita pelajari dari tentang mol ya. Tentang mol ada mol dengan massa, mol dengan jumlah partikel, dan juga ada hubungan mol dengan volume molar. Kita akan bahas 2 contoh soal yang menggabungkan konsep dari 2 rumus ini. Oke, yang pertama, ada gas SO3 yang volumenya 5,6 liter yang diukur pada saat suhunya 0 derajat Celcius dan tekanannya 1 atm. Maka masanya sebesar berapa gram? Oke, di sini kita lihat bahwa volumenya 5,6 liter pada 0 derajat Celcius dan 1 atm. 0 derajat Celcius dan 1 atm ini menandakan bahwa pengukuran dilakukan pada keadaan STP. Karena dia minta massa, rumus massa itu adalah mol dikalikan mr. Artinya kita butuh molnya dan butuh mr-nya. Untuk mencari mol, kita gunakan kesamaan karena yang diketahui adalah volumenya, ya, volume dari 5,6 liter. Berarti kita harus cari dulu mol dari volumenya. Dimana untuk pada keadaan STP, volume itu kan rumusnya mol dikali 22,4 ya. Berarti untuk mencari mol itu rumusnya adalah volume dibagi 22,4. Berarti volumenya adalah 5,6 dibagi 22,4. Ini hasilnya sama dengan 0,25 mol. Oke, sekarang kita cari MR-nya. MR dari SO3. Ya, berarti AR dari S, indeksnya 1 di sini, berarti ARS dikalikan 1 ditambah oksigen, ARO dikali indeksnya 3, berarti dikalikan 3. Berarti ARS-nya 32 dikalikan 1 ditambah ARO-nya 16 kalikan 3. Berarti 32 tambah 48, maka MR-nya adalah 80. Maka kita tinggal masukkan ke rumus masanya. Masanya itu adalah mol kalikan MR. Molnya adalah 0,25, kemudian MR-nya adalah 80. Berarti 0,25 dikalikan 80, ini sama dengan 20 gram. Berarti massa dari gas SO3 yang volumenya 5,6 liter ketika dilakukan pengukuran pada saat STP memiliki massa sebesar 20 gram. Jadi kuncinya adalah molnya. Kita harus hubungkan apa yang diketahui dengan mol, kemudian kita hubungkan mol dengan apa yang ditanyakan. Oke, sekarang kita akan bahas contoh yang kedua. Tentukan volume gas NH3 yang memiliki massa 3,4 gram. Bila diukur pada saat suhunya 27 derajat Celcius dan tekanannya adalah 2 atm. Berarti pengukuran ini tidak dilakukan pada keadaan STP ataupun pada keadaan RTP. Karena untuk mencari mol, ya, ini pada keadaan bukan pada keadaan STP dan RTP, berarti volumenya adalah nRT dibagi P. Kita butuh mol. Jadi kita cari dulu mol dari data yang diketahui. Diketahui adalah massanya. Jadi untuk mencari mol dari massa, itu kan rumusnya massa dibagi MR ya. Massanya adalah 3,4, berarti 3,4 dibagi MR dari NH3. MR dari NH3
itu berarti AR dari N dikalikan indeksnya 1 ya, ditambah AR dari hidrogen, karena indeksnya 3, berarti kalikan 3, di mana ARN itu adalah 14, 14 kali 1 ditambah ARH itu 1 kalikan 3, berarti AR-nya adalah 17. Berarti di sini 3,4 dibagi 17. 3,4 dibagi 17 itu sama saja dengan 0,2 mol. Ini langkah pertama ya. Jadi kita harus menghubungkan apa yang diketahui dengan mol. Baru kita hubungkan mol dengan apa yang ditanyakan. Ditanyakan volume ya, pada keadaan 27 derajat Celcius dan juga 2 atm. Jadi rumusnya adalah N RT dibagi P. N-nya tadi 0,2, R-nya adalah tetapan 0,082. Kemudian T-nya dalam Kelvin 27 tambah 27, 273 berarti 300 dibagi P-nya adalah 2. Jadi 0,2 kali 0,082 kali 300 itu sama saja dengan 4,92 dibagi 2. Ini sama dengan 2,46 liter. Di volume dari gas NH3 yang masanya 3,4 gram jika diukur pada suhu 27 derajat Celcius dan juga tekanan 2 atm itu adalah sebesar 2,46 liter. Oke, sampai di sini video tentang konsep mol, ya, mulai dari definisi mol, kemudian juga massa korelatif serta massa molekul relatif, dan juga beberapa rumus tentang konsep mol. Silakan dipelajari kembali dan lakukan latihan secara mandiri di rumah, ya, karena konsep massa molekul relatif dan juga konsep mol ini akan sangat digunakan dalam pelajaran kimia. Jadi silakan diulang kembali videonya dan pelajari kembali dan lakukan latihan secara mandiri, ataupun bisa tinggalkan pertanyaan di kolom komentar jika memang ada yang tidak dipahami. Saya akhiri sampai di sini video kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.